Halo semua, di video kali ini saya mau berbagi tentang perbandingan mana yang lebih baik, beli obligasi FR langsung atau beli reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi. Nah, sebagaimana kita ketahui di tahun 2022 ini terjadi kenaikan suku bunga. Kenapa suku bunga naik? Karena inflasi terlalu tinggi. Yang tinggi tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri seperti Eropa, Amerika Serikat, itu lebih tinggi daripada Indonesia. Nah, dalam kondisi normal memang kenaikan inflasi itu akan direspon juga dengan kenaikan suku bunga supaya tingkat inflasinya terkendali kembali. Sesuai dengan teori, harga obligasi kalau dihadapkan dalam situasi suku bunga naik, maka harganya akan turun. Nah, yang jadi pertanyaan, harga obligasi ya beberapa seri itu turunnya sudah lebih dari 10%. Kalau saya mau beli, bagusnya saya beli langsung atau saya beli melalui reksadana pendapatan tetap. Untuk lebih lengkapnya saya akan bahas dalam video sebagai berikut. Nah, sebelum memutuskan beli obligasi atau beli reksadana, kita itu harus pahami bahwa untuk perbandingan dengan obligasi langsung, itu hanya cocok kalau kita beli reksadana pendapatan tetap yang ada fitur bagi hasilnya. Bagi hasil itu maksudnya gimana? Jadi kalau kita beli obligasi, kita kan dapat kupon. Reksadana beli obligasi, dia juga dapat kupon. Nah, yang jadi masalah, di kebanyakan reksadana pendapatan tetap, kupon yang didapat itu direinvestasikan kembali. Jadi misalkan kita beli ori, ya, orinya bayar kupon, kan orinya kupon orinya masuk ke rekening tabungan kita, kita bisa pakai. Kalau di reksadana, kalau dia beli ori, kuponnya itu diterima sama reksadana, ya, kemudian dia pakai untuk beli lagi yang lain. Nah, jadi karena direinvestasikan kembali, biasanya kupon daripada obligasi-obligasi tersebut akan menambah nilai aktiva bersih daripada reksadana. Nggak hanya pendapatan dari kupon, kalau dia tempatkan di deposito, bunganya juga diberlakukan demikian. Nah, berbeda dengan reksadana pendapatan tetap yang ada bagi hasil. Jadi manajer investasi itu berhak untuk membagikan kupon tersebut dalam bentuk bagi hasil kepada pemegang unit penyertaannya. Nah, perlu diketahui fitur bagi hasil ini sifatnya opsional. Jadi tidak semua reksadana pendapatan tetap ada dan bahkan mayoritas tidak ada. Saya kasih contoh, di Panin Asset Management ada 4 reksadana fixed income, ada Panin Gebiar Indonesia 2 yang 100% government bond, PDUP 2 atau Utama Plus 2, obligasi pemerintahnya mungkin sekitar 50-70, sisanya di corporate dan deposito. Kemudian ada panin dana pendapatan berkala dan panin dana pendapatan utama. Kalau berkala, porsi obligasi pemerintahnya 30-50, kalau utama 10 sampai dengan 30%. Nah, dari 4 reksadana fixed income ini, hanya panin dana pendapatan berkala yang ada fitur bagi hasilnya. Makanya nama produknya juga disebut berkala. Jadi setiap waktu itu ada pembagian kupon. Dan kalau untuk reksadana ini bulanan. Nah, kenapa nggak dibandingkan dengan Gebiar, PDUP 2 atau dengan Utama? Karena kalau kita beli obligasi langsung, kita terima kupon. Kalau misalnya Anda beli ORI, kuponnya setiap bulan. Anda beli FR, kuponnya setiap 6 bulan. Ya. Jadi kupon yang diterima itu akan dipotong pajak sebesar 10%. Sementara kalau reksadana pendapatan tetap yang non bagi hasil, dia nggak bagikan. Feelingnya itu berbeda. Kita mau beli 6 tahun pun, ditunggu 6 tahun pun nggak akan ada kupon yang kita dapatkan. Kenapa? Karena dia bentuknya adalah kenaikan harga. Nah, Indonesia itu banyak orang masih deposito minded. Ya. Karena masih deposito minded, kadang-kadang ya, misalnya ada 2 reksadana. Yang satu nggak ada bagi hasil. Jadi NAV-nya naik dari katakan 1000 jadi 1060, naik 6%. NAV reksadana yang kedua ada bagi hasil. NAV-nya selama setahun flat, jadi 1000 ke 1000. Di tengah-tengah dia bagi hasil Rp40, jadi kasih sekitar 4%. Saya yakin banyak daripada investor Indonesia yang akan memilih yang B. Kenapa? Karena dia bilang yang A ini kan belum saya nikmati, kalau yang B sudah saya nikmati.
Walaupun hasilnya lebih kecil, tapi perasaan sudah merealisasikan profit itu adalah sesuatu yang membuat banyak investor lebih suka. Ya. Karena memang kita masih deposit minded. Belum, walaupun jumlah investor reksadana sudah 9 juta, tapi yang punya dana lebih besar kebanyakan masih yang saya sebut tadi. Nah, balik ke topik utama. Jadi mana yang lebih baik? Beli FR langsung atau beli reksadana pendapatan tetap yang ada bagi hasil. Jadi saya compare tiga produk. FR 90, kuponnya 5,125%, jatuh temponya sekitar 5 tahun, yaitu April 2027. FR 91, kuponnya 6,375%, jatuh temponya April 2032. Nah, kenapa yang 91 bisa lebih tinggi daripada 90 kuponnya? Simple, karena jatuh temponya lebih panjang. Ibaratnya saya pinjam uang sama kamu, balikin 5 tahun ya, ya udah bunganya 5%. Kalau saya balikinnya 10 tahun, waduh, lama juga ya, bunganya jadi 6%. Ya, jadi untuk jatuh tempo yang lebih panjang, biasanya kuponnya akan lebih tinggi. Nah, versus Panindana pendapatan berkala yang memiliki kebijakan bagi hasil dan punya komitmen, ya, bukan janji sih ya, mungkin bukan suatu garansi, untuk membagikan Rp5 setiap bulan dan tidak ada jatuh temponya, karena reksadana itu timeless, kayak saham, jadi bisa berjalan terus menerus. Kalau dia beli obligasi, obligasi yang jatuh tempo dia tinggal ganti yang lain. Nah, Rp5 ini tidak dijamin Bapak Ibu. Tapi sejak terbit dari tahun 2016 sampai sekarang itu selalu setiap tanggal 5 Rp5. Cut off time-nya tanggal 4. Jadi kalau kita beli misalnya tanggal 4, ya kita akan terima bagi hasil tanggal 5. Jadi nggak seperti deposito harus tunggu sebulan ya. Kalau ini pokoknya tanggal 5 itu Rp5. Mau Anda belinya tanggal 1, tanggal 3, tanggal 20 bulan sebelumnya, itu dapatnya Rp5. Nah, setelah pembagian bagi hasil Rp5, biasanya NAV-nya akan turun. Jadi kalau reksadana yang mereinvestasikan bagi hasilnya, itu kupon yang diterima menambah NAV-nya. Kalau dibagikan, ya berarti membuat NAV-nya turun. Jadi setiap tanggal 5 itu dengan asumsi harganya sama, dia akan turun sebesar Rp5. Tapi kalau misalnya pada saat dia bagikan harga obligasi naik, bisa aja turunnya kurang dari 5, bisa 3, bisa 2, bahkan beberapa case itu malah positif. Kenapa? Karena kenaikan harga obligasinya lebih tinggi daripada bagi hasil yang diberikan. Nah, pernah juga turunnya di bawah Rp5. Jadi pas kita bagi hasil turun 5, kemudian ada penurunan harga obligasi sehingga turunnya bisa 7, 8, 9. Nah, berapa persen Rp5 itu? Kalau kupon obligasi kan tetap ya, 5%, 6,3%. Nah, Rp5 ini sangat tergantung kepada harga Anda masuk. Kalau Anda masuknya misalnya di harga NAB 1.000, Rp5 per bulan, kalau setahun kan berarti Rp60 kali 12. 60 dibagi 1.000, 6%. Nah, kalau misalnya harga di bulan Oktober sekitar 1.045, kalau 60 dibagi 1.045, sekitar 5,7%. Nah, jadi harga persentase bagi hasil terhadap investasi itu ditentukan dari berapa harga kita masuk. Kalau saya masuknya di 3 harga, ya sudah nanti di average seperti itu. Nah, kita bandingkan ya. Yang pertama saya pilih obligasi benchmark yang 10 tahun. Jadi dalam konteks negara gitu, Indonesia versus Malaysia dan sebagainya, yang orang bandingkan itu selalu obligasi yang 10 tahun. Jadi ini FR 91, kuponnya 6,375% per tahun, dipotong pajak 10%. Nah, awal tahun harganya itu 100,83. Ya. Kemudian di 10 Oktober harganya 94,06. Jadi kalau kita keluarkan uang 100,8, hari ini saya tanggal 10 Oktober saya cek saldo 94,06. Ya hampir 7%. Tapi kan dapat kupon Pak, betul. Nah, jadi harganya turun sekitar hampir 7%. Selama setahun kita dapat 6,375. Jadi kalau sampai 10 Oktober nanti kita proporsionalkan aja 9 bulan 10 hari. Nah, kalau dilihat banyak juga ya. Banyak orang investasi di obligasi itu cara berpikirnya adalah
Ya ini kan pasti balik ke 100. Betul, memang pasti balik ke 100. 94-nya pasti balik ke 100. Tapi baliknya itu 2032. Bisa nunggu 10 tahun nggak? Nah, jadi kalau kita berbicara obligasi gitu ya, 2032 ini adalah waktu yang cukup banyak. Orang Indonesia itu saya bilang otaknya itu tidak sampai, Bapak Ibu. Kebanyakan orang ya, kalau bukan institusi. Kenapa? Karena kalau kita berbicara investor perorangan, itu paling panjang itu cuma 2 atau 3 tahun. Coba lihat seri ori sama suku retail. Mana ada yang lebih yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kenapa? Karena kalau dia buat seperti itu, most likely nggak laku. Jadi orang Indonesia perorangan itu 2 sampai 3 tahun uangnya dikunci masih oke. Lebih dari itu sudah banyak yang tidak cocok. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara orang bilang, oh ya 94 saya tungguin aja. Ya, nggak akan sampai 10 tahun deh. Saya yakin 90% dari orang yang bilang tunggu itu, begitu harganya sudah mendekati 100, sudah cepat-cepat dia jual. Kenapa? Karena menunggu 10 tahun itu tidak mudah. Walaupun dia bilang, ya akan setiap tahun dapat segini. Pada kenyataannya tidak banyak. Sangat sedikit orang bisa nunggu 10 tahun. Nah, ini yang obligasi 10 tahun. Kemudian kita lihat lagi yang sekarang ditambah yang 5 tahun. Nah, yang 5 tahun, yang warnanya abu-abu, saya kecilkan sedikit. Nah, dia 5,125%, jatuh tempo 2027. Awal tahun harganya 100,91, 10 Oktober 93,65. Wah, turun 7% juga ternyata. Nah, ini juga anomali di tahun 2022 ini. Kenapa? Karena teori obligasi, kalau terjadi kenaikan suku bunga, maka akan terjadi penurunan harga obligasi. Itu sudah sesuai. Dan kemudian ada teori lagi, kalau obligasi yang dia punya jatuh tempo lebih panjang, itu jatuhnya akan lebih dalam daripada obligasi yang jatuh temponya lebih pendek. Pada studi kasus 2022 ini tidak demikian, sama-sama turun 7%. Ya, jadi somehow teori itu tidak berlaku tahun ini. Kenapa demikian? Ya, kalau menurut saya karena kenaikan suku bunga dan inflasinya terlalu di luar dugaan. Biasanya sih ya Bapak Ibu, kalau dalam kondisi suku bunga naik, yang kena itu harga obligasi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sekarang karena kenaikannya begitu agresif, bahkan obligasi yang 1 tahun pun harganya juga kena koreksi gitu. Jadi memang kondisinya agak luar biasa. Tapi di sisi lain ini menunjukkan kesempatan untuk membeli obligasi di harga murah itu sangat luas sekali di 2022. Nah, kemudian kita bandingkan dengan panin dana pendapatan berkala. Ya. Panin dana pendapatan berkala itu pakai NAB. Awal tahun 1085, 10 Oktober 1048. Ya, kalau kita hitung persentasenya sekitar 3,5%. Nah, jadi penurunan harganya sudah kelihatan ya. Yang FR yang 10 tahun turun sekitar 7%, FR yang 5 tahun juga sekitar 7%, berkala terimanya turunnya sekitar 3,5%. Tapi kan belum termasuk kupon, Pak. Ini kan ada kuponnya lagi, betul. Nah, kita bandingkan kuponnya sebagai berikut. Nah, ini saya sudah buat di tabel ya. Jadi 31 Desember 2021, harga berkala itu 1085. Level 90 itu 100,91, ini 100,83. Nah, ini kan baru 10 bulan. Berkala itu Rp5 per bulan. Dari Januari sampai dengan 9 Oktober, itu sudah dapat Rp50. Jadi 50, kemudian after tax-nya juga 50. Ya, karena nggak kena pajak lagi. Nah, kemudian 10 Oktober 2022 harganya itu 1048. Jadi dari 1085 ke 1048. Nah, return harga adalah kalau saya invest di harga 1085, saya jual di harga 1048, saya rugi 3,4%. Kemudian 50 dibagi dengan 1085 itu 4,61%. Nah, minus 3,4 tambah 4,6
dapatnya untung 1,16%. Nah, jadi memang rugi dari harga, tapi kalau ditambah dengan kupon-kupon yang kita dapat, itu masih untung 1,16%. Nah, kalau FR 90 gimana? Ya, kita masuk di harga 100,91, kemudian dengan kupon 5,125%, kita proporsionalkan Januari sampai 9 Oktober, itu 3,97%. 3,97% dipotong pajak 10%, 3,58. Nah, kemudian atas kupon itu 93,65. Oh, sorry. 3,97 ini dikali 100 ya Bapak Ibu, bukan dikali harga beli. Karena kupon itu dihitung keluar dari 100. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian 10 Oktober segini. Nah, kalau dari 100,91 ke 93,65, ruginya 7,2%. Jadi selisihnya dibagi harga masuk kita. Kuponnya kita dapat 3,58, maaf ini agak salah ya, bukan 54, 58. Sehingga kalau 3,58 dibagi 100,91 dapatnya 3,54. 7,2 tambah 3,54 minus 3,65%. Nah, kalau yang 10 tahun ya 100,83 kita beli ya, terima kupon 4,94 proporsional dari Januari sampai 10 Oktober. Dipotong pajak 10%, 4,45. Nah, harganya 94,06. Jadi kalau kita beli 100,83, sekarang 94,06, kita rugi 6,7%. Nah, kemudian dari after tax ini 4,45, kita bagi 100,83, dapatlah 4,41%. 6,7 minus ditambah 4,4, masih minus 2,3%. Nah, jadi berdasarkan studi kasus ini, Bapak Ibu, kalau kita beli reksadana pendapatan panen dana berkala dari awal tahun hingga 10 Oktober versus kalau Anda beli FR 90 dan 91 dari awal tahun, ternyata hasilnya masih lebih bagus. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, karena gini, sangat normal Bapak Ibu. Kalau kita beli saham langsung, ya naiknya tinggi, jatuhnya juga dalam. Kalau Anda beli reksadana, itu kumpulan saham. Nah, sama juga kalau kita beli reksadana panen dana pendapatan berkala, itu kumpulan obligasi. Ada obligasi FR yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ada obligasi corporate yang mungkin 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun gitu. Kemudian ada juga porsi cash deposito. Jadi dia tidak full di saham. Di tengah-tengah kadang-kadang fund manager juga melakukan pengelolaan. Mungkin dia jual beli, atau dia mengatur durasinya dan lain-lain. Jadi kalau dia lagi turun, ya turunnya nggak dalam. Tapi sebaliknya kalau lagi rally juga saya yakin rally-nya nggak setinggi harga FR. Nah, jadi kalau dibandingkan beli FR langsung, reksadana pendapatan tetap dia tuh resikonya lebih kecil. Nah, kekurangannya adalah dia tidak ada jatuh tempo. Kalau kita beli FR itu mau harganya crash sekalipun, kalau kita ya sudah nggak ada pilihan lain tunggu 10 tahun, pasti balik ke 100. Tapi kalau kita beli reksadana pendapatan tetap, NHB-nya bisa ke berapa aja. Bisa ke 1.200, bisa ke 900, bisa ke 1.700, nggak ada yang tahu gitu. Nah, tergantung hasil pengelolaan, tergantung kalau dia beli obligasi kuponnya berapa dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah plus minus beli obligasi FR langsung dengan beli reksadana pendapatan tetap yang ada bagi hasil studi kasus panen dana pendapatan berkala. Mana yang lebih bagus? Anda bisa tentukan sendiri. Jadi kalau dari sisi perpajakan, reksadana lebih oke karena bukan objek pajak, obligasi masih kena 10%. Dari sisi likuiditas transaksi, kadang-kadang obligasi kalau dia sudah jalan 2-3 tahun, keluar seri yang baru, yang lama jadi agak kurang laku. Jadi harga beli banknya mungkin agak, harga jual kembali ke bank mungkin nggak sebagus obligasi seri yang baru. Sementara kalau reksadana pendapatan tetap, itu kan Anda mau redeem, MI-nya masih bayar dalam waktu 7 hari. Jadi secara likuiditas itu juga lebih bagus. Nah, tentu saja kalau lagi rally, bisa saja kenaikan FR lebih tinggi daripada reksadana. Nah, demikian plus minusnya ya. Semoga Bapak Ibu bisa dapat hal positif dari video ini sehingga bisa memutuskan dengan lebih baik. Demikian, terima kasih.